Haruka saat ini memanggil Nihama yang sedari tadi melamun karena begitu kagetnya. Haruka bingung karena Nihama tampak sangat terkejut, tapi Nihama beralasan kalau ia hanya mengantuk saja dan menyapa Haruka kembali. Haruka tampak sangat elegan, itu wajar karena ia adalah putri dari keluarga ternama, yang mana ayahnya adalah direktur dari sebuah perusahaan besar, dan Haruka selalu saja mencuri perhatian semua murid. Meskipun begitu, Nihama bingung kenapa Haruka bisa berakhir seperti itu. Di kehidupan Nihama yang lama, setelah Haruka lulus SMA dan kuliah, ia bekerja di sebuah perusahaan tertentu, dan tentu dengan penampilan Haruka saat itu mencuri perhatian semua orang. Ditambah ia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tapi itu mengundang rasa iri dan cemburu dari kolega wanita ke Haruka, dan Haruka mulai mengalami pembulian dan berakhir depresi. Ditambah bisnis keluarganya yang bangkrut, dan tak lama setelah itu Haruka ditemukan meninggal dunia, tampak seperti bunuh diri. Nihama saat itu sangat syok ketika membaca beritanya. Perasaannya campur aduk karena momen bersama Haruka ketika di SMA sangat berarti bagi Nihama. Tapi di saat yang sama, Nihama juga sedang mengalami kerasnya kehidupan dengan tanpa sadar bergabung ke perusahaan gelap dan juga hancur olehnya. Dan kembali ke saat ini, jika Nihama bisa mengubah masa depan, Nihama pasti akan menyelamatkan Haruka. Tapi untuk sekarang, Nihama ingin menikmati momen-momen ini. Nihama bertanya kenapa Haruka sangat bersemangat pagi-pagi sekali. Itu karena Haruka baru saja membaca buku yang ia cari kemarin. Nihama juga menjawabnya dengan sangat antusias dan mulai berdiskusi di antara mereka. Tapi Haruka sangat syok hingga terdiam tak percaya. Ia merasa Nihama sangat berbeda dari yang biasanya, yang membuat Nihama bingung. Karena menurut Haruka, Nihama sebelumnya lebih kalem dan tak berani menatap matanya. Tapi sekarang Nihama sangat percaya diri. Itu benar karena Nihama yang dulu seperti itu. Tapi ketika masuk dunia kerja, ia harus memaksa dirinya untuk berubah, atau ia akan dimarahi oleh atasannya. Nihama beralasan ia berubah sekarang karena Haruka, yang membuat Haruka bingung. Haruka selalu bersemangat ketika berbicara dengan Nihama, jadi Nihama juga akan membalasnya dengan setara. Mendengar itu membuat Haruka merasa malu dibuatnya. Nihama juga tersipu malu melihat reaksi Haruka barusan. Mungkin karena terlalu polos, Haruka tak menyadari kalau banyak murid pria yang naksir padanya. Mungkin juga itu alasan Haruka tak pernah pacaran ketika SMA. Nihama menyadari kalau Haruka membawa tas lainnya dan tampak sangat berat. Nihama menawarkan bantuan untuk membawanya, tapi Haruka menolaknya. Nihama dengan cepat mengambil tas tersebut sembari menawarkan bantuan. Tapi tak lama kemudian ia menyadari kalau itu adalah kebiasaan lamanya ketika bekerja di kantor. Itu dimana ketika ia selesai bekerja dan tak sengaja berpapasan dengan seniornya, tapi seniornya menjadi sangat kesal karena Nihama tak membantunya. Dan semenjak saat itu menjadi kebiasaan Nihama membantu orang lain. Sedangkan Haruka bingung dengan sikap Nihama barusan. Nihama juga merasa apakah Haruka merasa tak nyaman dengan sikapnya barusan. Dan tiba-tiba Haruka berterima kasih karena sudah mau membantunya. Haruka juga mulai merasa pegal membawanya. Nihama juga bersyukur tidak dianggap aneh. Haruka berkata kalau ia semakin yakin kalau Nihama sudah berubah. Saat ini Nihama terlihat lebih gagah dibanding biasanya, yang membuat Nihama tersipu malu. Karena begitulah Haruka, gadis polos yang bisa membuat pikiran setiap pria menjadi kacau dan dimabuk kepayang. Mereka pun pergi ke sekolah bersama setelah itu. Tapi dimanapun berada, para murid memperhatikan Haruka berada. Tapi Nihama tak memperdulikan tatapan itu selama ia bisa menikmati berbicara dengan Haruka. Ketika Nihama melihat sekolah, ia merasa sangat bernostalgia sekali. Sesampainya di kelas, Nihama dan Haruka berpisah dan akan bersama lagi sepulang sekolah. Nihama bingung apa maksudnya karena sudah begitu lama. Tapi ia teringat ia dan Haruka adalah komite perpustakaan dan pastinya Nihama akan pergi ke sana juga. Tapi sebelum itu Nihama harus mencari kursinya, tapi ia dengan cepat menemukannya. Ia merasa sangat bernostalgia dengan semua ini. Bahkan catatannya saja membuatnya sangat senang. Tiba-tiba seorang gadis berdiri di depan kelas. Ia merupakan komite festival budaya bernama Kazamibara dan meminta siapapun memberikan ide festival sekolah berikutnya. Tapi ide bodoh langsung ditolak. Nihama juga tak percaya sebentar lagi akan ada festival budaya. Meskipun begitu, Nihama akan mengutamakan pelajarannya dulu karena ia sudah melupakan semuanya.
temannya. Ketika jam istirahat tiba, Nihama merasa sangat kelelahan dan seperti yang Nihama duga, banyak materi pelajaran yang sudah ia lupakan. Tiba-tiba seseorang memanggil Nihama. Nihama melihat orang itu dan menebak apakah itu adalah Yamada Genji, yang membuat Genji bingung apa maksudnya itu. Bisa dibilang Yamada Genji adalah satu-satunya teman Nihama selama SMA. Genji lebih penasaran akan sesuatu, kenapa orang seperti Nihama bisa bersama Haruka. Tapi Nihama menjelaskan dengan santai dan membantu Haruka semacamnya. Mendengar itu membuat Genji menjadi kesal. Padahal Nihama hanya bocah suram yang pemalu. Tapi kenapa ia bersama dengan gadis terpopuler di sekolah? Genji juga menyadari kalau Nihama juga tampak berbeda dari yang biasanya. Apa jangan-jangan Nihama ke isekai dan kembali? Nihama mengiyakannya dengan bercanda yang membuat Genji tertawa dibuatnya. Nihama juga senang melihat temannya seperti biasa. Genji juga memberi peringatan ke Nihama jika ingin bersama Haruka. Itu karena banyak pria populer yang mengincar Haruka. Jadi orang seperti Nihama dan Genji tak boleh menonjol atau mereka akan dibully. Nihama mengingat masa lalunya dulu dan mereka menjadi orang buangan, kasta terendah dalam sekolah. Nihama berterima kasih atas saran Genji dan akan lebih berhati-hati lagi. Genji bertanya kemana Nihama pergi dan menjawab membeli minuman. Di depan mesin, Nihama benar-benar harus berhati-hati di kehidupan keduanya ini. Dan tiba-tiba seseorang mendatangi Nihama sembari memaki. Tampak murid berandalan mendatangi Nihama dan orang itu bernama Hino. Di kehidupan lalunya, Hino selalu mengganggu Nihama, seperti mengancam dan memalaknya. Dan saat itu Nihama benar-benar ketakutan. Tapi sekarang ia terlihat seperti seorang badut bagi Nihama. Nihama juga bingung kenapa saat itu ia sangat takut. Dan terlihat sekali Hino ingin memeras Nihama. Tapi Nihama menanggapinya dengan santai dan menolak permintaan Hino yang membuat Hino kaget. Hino menjadi marah dengan sikap Nihama barusan. Tapi Nihama malah semakin melawan, bahkan mengejek Hino yang tampak seperti bermain-main menjadi berandalan atau semacamnya. Itu membuat Hino kesal dan mengancam secara fisik ke Nihama. Yang ada Nihama hanya merasa kasihan dan menjadi yakin kalau Hino hanya bermain-main saja. Karena selama ia bekerja, ia lebih sering mengalami hal yang mengerikan dibanding ini. Bahkan ketika Hino mengancam Nihama saja, tak sedikit pun Nihama merasa ketakutan. Nihama bahkan membalas perkataan Hino, yang membuat Hino kesal dan langsung mengambil dompet milik Nihama. Hino pun pergi membawa dompet Nihama. Tampak sekali Nihama terdiam, bukan karena takut, melainkan karena kesal. Ia pun memanggil Hino dan langsung mendorongnya. Nihama merasa kesal apakah Hino mencoba mengambil uangnya. Meskipun itu hanya 3.000 yen, berani-beraninya Hino mengambil uang milik Nihama. Hino mencoba untuk tak takut, tapi Nihama langsung membentak Hino di depan mukanya, dengan mudahnya meremehkan uang milik orang lain. Apakah Hino tak tahu betapa sulitnya mendapatkan uang? Seseorang seperti Hino yang merampas uang orang lain, sedangkan dia sendiri mendapatkan uang dari orang tuanya. Jangan sok-sokan bertingkah semacam ini. Ekspresi Nihama benar-benar berubah menjadi menyeramkan dan berkata, jika Hino bersikap seperti ini lagi, Hino akan benar-benar mati di tangan Nihama. Itu membuat Hino menjadi sangat ketakutan dengan ancaman Nihama. Nihama pun melepaskan Hino dan bertanya apakah Hino mengerti. Hino pun mengerti dan Nihama mengambil dompet miliknya dan pergi. Di mana semua murid memperhatikan Nihama. Sesampainya di kelas, Nihama merasa sangat malu dengan apa yang ia barusan lakukan dan cerita pun berlanjut.